Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa inna alamata mahabbatika li rabbika an tuhibba nabiyyaka wa tattabi'ahu fi siratihi kama qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa tuhibba aidan ahla baitihi wa ashabahu wa jami'a ummatihi. Wa fil hadis ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Baik, di sini kita lanjutkan dirasah berkenaan dengan hak-hak ataupun kewajiban terhadap seorang anak itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini udah sampai pada nomor yang kedua, yaitu bukti tanda mahabbah seorang anak terhadap Tuhannya, bahwa dia itu dapat mencintai nabinya dan mengikuti jejak langkah kehidupan nabinya di segala aspek kehidupan. Bila seorang anak telah dapat mengikuti jejak langkah kehidupan baginda Nabi, mengikuti perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan suatu tanda yang besar padanya dia telah memperoleh mahabbah kepada baginda Nabi, yang pada akhirnya akan juga sampai kepada mahabbah kepada Allah Ta'ala. Sama dengan dapat kita pahami dari hal tersebut bahwa antara mahabbah kepada Allah Ta'ala dengan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada suatu hubungan, ada suatu ketersambungan di antara keduanya, sehingga seseorang itu baru betul imannya, baru sempurna imannya kepada Allah Ta'ala tatkala dia telah dapat mengungkapkan iman tersebut melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata cara ungkapan mahabbah seseorang itu kepada baginda Nabi adalah dengan mencintai syariat-syariatnya, dengan mengikuti akhlak perilakunya, dan itulah hal yang terlebih penting. Maka hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu, jika engkau mencintai Allah, maka ikutlah aku, niscaya Allah akan mencintai engkau, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang betul-betul mau mencintai Allah Ta'ala, mau mengesahkan Allah Ta'ala dengan sebenarnya, maka hendaklah dia mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ,
bila mana seorang hamba ini telah mencintai baginda Nabi, hendaklah dia juga mencintai keturunan-keturunan Nabi, ahli baitnya Nabi, dzurriyyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para sahabat-sahabat beliau dan keseluruhan daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita dapati daripada akhlak-akhlaknya baginda, umatnya baginda Nabi yang mulia, yang agung, mereka begitu menomorsatukan penghambaan diri ataupun pengkhidmatannya kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang terlebih penting terhadap mereka selain daripada berkhidmah kepada umatnya baginda Nabi. Yang paling baik, yang terlebih baik terhadap mereka bukan hal yang lain melainkan daripada pengabdian diri mereka kepada umatnya baginda Nabi Muhammad. Maka dari hal tersebutlah mereka diberikan kemuliaan yang begitu agung, keistimewaan yang begitu luar biasa lantaran khidmah mereka kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain juga pernah disebutkan, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah Ta'ala karena segala nikmatnya yang telah diberikan kepada engkau, dan cintailah aku, kata Nabi, karena mencintai kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena mencintai kepadaku. Di antara kesemuanya, mahabbah seseorang ini kepada Allah Ta'ala yang pertama sekali, kemudian kepada baginda Nabi, kemudian kepada ahli keturunannya Nabi, ini saling keterkaitan sehingga tidak terlepas di antara satu dengan yang lainnya. Manakala seorang hamba, seseorang mencintai Nabi tanpa mencintai ahli baitnya Nabi, keturunan-keturunannya Nabi, maka iman seorang tersebut diragukan. Begitu juga halnya bila mana dia telah mencintai kepada Allah Ta'ala, bahkan dia memberikan ungkapan-ungkapan mengesahkan Allah Ta'ala, mencintai Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, tapi dia mengingkari kepada kebenaran Nabi, bahkan kepada ahli keturunannya Nabi, maka keimannya itu diragukan. Wa fil haditsil akhar, ihfaduni fi ashabi la tattakhidhuhum gharadan min ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi abghadahum. Hal yang sama juga pernah disebutkan di dalam hadis yang lain, bahwa jagalah hak-hakku pada sahabat-sahabatku, jangan kalian siksa mereka karena sesuatu maksud setelah sepeninggalku. Maka siapa saja yang mencintai mereka, maka dia telah mencintaiku, dan siapa saja yang marah terhadap mereka, para sahabat-sahabatnya Nabi, maka dia telah juga marah kepada diriku. Juga dalam hal yang senada dengan perkara tersebut, di dalam hadis yang lain disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang salah satu daripada kalian sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa saja yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Sama dengan bagaimana dia mencintai dirinya, begitu pula dia mencintai kepada saudaranya. Maka hal yang paling penting dalam poin yang kedua ini adalah rasa mahabbah seorang hamba, seorang umat daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya, dan juga kepada ahli keluarga daripada
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah poin yang singkat ini bisa saya sampaikan. Insyaallah bisa dilanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.